bukan Kinger yang membunuh Kane. Apa kalian percaya itu? Sesuatu yang membingungkan terjadi di ending episode 8 The Amazing Digital Circus. Setelah serangkaian perlakuan kasar Kane kepada para anggota sirkus sepanjang episode 8, akhirnya Kane mendapatkan pelajaran yang setimpal, dihapus dari sistem digital sirkus. Ending yang sangat bikin kita semua bingung dibuatnya, karena di satu sisi ini seharusnya jadi kemenangan para anggota sirkus, tapi di sisi lain ini juga akan menjelaskan kalau apa yang dilakukan Pomni dan kawan-kawan sepenuhnya sia-sia. Ada plot twist yang terjadi dan ini terkait insiden hacking Kinger ke Kane yang mungkin harus kita analisis lebih jauh. Oke, jadi seperti yang kita semua ketahui bahwa serial The Amazing Digital Circus akan segera menemui ending kisahnya, bukan di episode 8, tapi di final episode 9 nanti. Meski rasa-rasanya kita udah harus bergerak ke sana, tapi masih ada banyak hal yang belum terungkap di episode 8 kemarin. Iya, banyak banget. Salah satunya plot twist gila yang terjadi di momen hacking Kinger. Sekaligus ini akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan kedepannya akan seperti apa. Yang pasti kalian gak akan siap untuk hal ini. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum rebahan aja dulu. Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui faktonik lebih lanjut mengenai konten horor lainnya. So langsung aja check it out. Mungkin terdengar seperti candaan belaka, namun apa yang kita lihat di ending episode 8 gak sepenuhnya sesuai dengan apa yang terlihat. Seriusan deh, episode 8 berhasil meninggalkan kesan makin penasaran ke para penggemarnya. Apalagi setelah di episode yang sama mereka juga ngasih tahu tanggal rilis untuk the final episode. Grand Finale episode 9 akan tayang di 19 Juni 2026 mendatang. Makin gak sabaran tuh fansnya. Meski rasanya kita udah seharusnya untuk mulai bahas episode itu dari sekarang, tapi apa yang ada di episode 8 juga belum semuanya kita pecahkan. Setidaknya untuk paham apa yang terjadi di episode 9, kita juga harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di ending episode 8, biar gak ada mispersepsi yang akibatnya spekulasi kita semua bisa melenceng jauh nanti. Sebelumnya kita juga udah bahas arti dari setiap nightmare, khususnya Ragatha dan Jack serta penjelasannya. Setidaknya ada cukup banyak detail yang diketahui hanya dari momen saat Kinger mengakses CMD menggunakan komputer CNA untuk menghentikan Kane. Termasuk tahun kapan para anggota sirkus pertama kali masuk ke digital circus, atau siapa nama asli sebenarnya Kinger. Itu semua diberitahu di momen ini. Disclaimer dulu kalau gua sendiri bukan orang yang mahir tentang pemrograman atau coding ya. Gua hanya melihat detail berdasarkan apa yang terlihat di dalam layar komputer aja. Beberapa informasi tambahan juga gue dapatkan dari wiki fandom, jadi seharusnya ini valid. Salah satu detail yang terlihat adalah detail di mana terdapat dua folder, AI dan juga folder Neural Scan. Folder AI sendiri harusnya kalian udah tahu ya, itu folder yang berisi AI Digital Circus alias Kane. Sementara Neural Scan itu berarti brain scanning untuk scanning otak, yang pada dasarnya menjadi jalan masuk bagi manusia untuk mencapai dunia sirkus. Kalau kalian merasa ini familiar dengan sesuatu, selamat, kalian benar. Ini pernah dijelaskan oleh Abel, dan lagi-lagi mempertegas bahwa apa yang Abel katakan adalah 100% kebenaran. Semua manusia yang ada di digital circus melakukan brain scanning, dan foldernya tersimpan di database CNA Corporation. Dan perlu diketahui juga bahwa para anggota sirkus periode awal dulunya adalah para karyawan CNA yang dijadikan kelinci percobaan, termasuk Kinger dan Scratch. Jadi apa yang kita lihat di momen flashback ini kemungkinan besar semuanya adalah para karyawan CNA yang masuk ke digital circus. Queenie dan Kinger juga termasuk. Nah, detail yang menarik juga bisa kita lihat saat Kinger running sistem yang bernama King Solution 2.0. Dilihat dari namanya, kemungkinan ini sistem backup buatan Kinger sendiri yang hanya Kinger aja yang mengetahuinya, atau mungkin juga Scratch di masa lampau. Tujuannya ya agar mencegah terjadinya hal-hal chaos seperti yang saat ini tengah terjadi. Sistemnya sendiri dibuat pada tahun 1996 tanggal 30 Oktober. Dan yang paling bikin pilu sekaligus lucu, password untuk mengakses host sistem backup Kinger ini adalah Queenie123. Sedih karena Kinger menggunakan nama codename istrinya sebagai password untuk selalu mengingatnya, apalagi setelah istrinya terabstraksi di dunia sirkus. Lucu karena seorang admin seperti Kinger memakai password yang sangat simple untuk sistem backup file yang penting. Like, ini kayak pemerintah kita yang pakai password admin 1234. Oke, itu di luar konteks lah. Detail lainnya bisa kita lihat di layar berikutnya.
Kinger berhasil masuk sistem King Solution 2.0 dan di sana tertera beberapa detail penting seperti detail Scratch yang masuk ke Digital Circus pada tahun 1999. Kemudian Ragatha yang tercatat masuk ke Digital Circus pada tahun 2008. Terdengar seperti candaan? Faktanya ini benar. Scratch ke Digital Circus kemungkinan berbarengan dengan karyawan CNA yang lainnya seperti Kinger, Queenie, Dabidock, dan lain-lain. Generasi pertama lah. Lalu kemudian Ragatha masuk ke Digital Circus setelah 9 tahun berlalu. Ya, 9 tahun. Ternyata jarak waktu antara masuknya era Kinger dengan pertama kalinya Ragatha muncul adalah 9 tahun. Dan mungkin kalian lupa kalau dari semua anggota sirkus di era sekarang, Ragatha dikonfirmasi menjadi salah satu anggota sirkus tertua dalam kelompok setelah Kinger. Itu terjadi di tahun 2008. Masalahnya adalah kita nggak tahu detail seperti kapan Zubul masuk atau tahun berapa Jax masuk ke Digital Circus, dan yang paling penting, tahun berapa latar TADC yang sekarang berlangsung. Itu belum kita ketahui sama sekali. Yang pasti kemungkinan berada di tahun yang sama dengan kita, yakni tahun 2020-an ke atas. Untuk mencegah miskonsepsi, kalian mungkin harus paham dulu kalau para anggota sirkus generasi pertama atau generasi Kinger yang semuanya adalah karyawan CNA, mereka semua ke Digital Circus dengan metode brain scanning menggunakan mesin tabung besar seperti yang Abel ceritakan. Bedanya dengan generasi Ragatha dan Pomni adalah mereka menggunakan headset untuk masuk. Perbedaan dua device ini udah nunjukin perbedaan zaman, tapi masih belum menjelaskan apakah di era ini CNA Corporation masih tetap jalan dan eksis atau udah bubar instansinya. Oh iya, gue lupa, masih di screen yang sama. Di sana dikasih lihat kalau hari masuk Scratch ke Digital Circus dengan Ragatha ke Digital Circus sama-sama terjadi di tanggal 15 Oktober. Cuman beda tahun aja. Kemungkinan ini juga sama seperti saat Jax masuk atau Pomni masuk, sama-sama di tanggal 15 Oktober. Absolute Cinema sih kalau ini. Lanjut ke detail lain, sistem AI Digital Circus alias King Solution 2.0 dilindungi oleh Kane dan Bubble, sehingga di sini terlihat percakapan antara Kinger dengan Kane mengenai kenapa Kinger ingin menghentikan sistem AI Digital Circus. Bahkan ada baris komen juga yang memunculkan sebuah nama. Disensor memang, tetapi fandom TADC menganggap nama yang disensor itu adalah Green, yang kemungkinan besar nama asli dari Kinger karena konteksnya di sini sistem bertanya kepada Kinger. Yang aneh juga terlihat di sini terdapat baris komen yang berbunyi seperti dialog Kill That MF disertai ketikan tertawa. Yang kalau kalian tahu singkatan MF itu apaan, ya kalian bisa lihat sendirilah. Dan dari siapa baris dialog dalam komen itu berasal? Ya, Bubble. Bubble secara sadar senang ketika Kinger mencoba untuk menghentikan sistem AI alias Kane. Alhasil di saat Kinger mencapai tahap finalisasi, dia secara tidak sengaja justru mendelete Kane. Kinger udah berusaha untuk membatalkannya, tetapi ada pihak ketiga yang menggagalkannya dan berusaha untuk sistem agar tetap menghapus Kane. Dan seperti yang kita semua tahu, Kane berhenti beroperasi dan menghilang begitu aja. Padahal niat Kinger hanya ingin menghentikan sementara Kane, tapi karena unsur ketidaksengajaan dan ada yang mendistraksi proses Kinger, jadinya seperti yang kita lihat di ending episode 8. Ini memperjelas bahwa kemungkinan episode 9 nanti masih akan melawan satu bos terakhir, dan kemungkinan itu adalah Bubble. Plot twist yang sangat apa ini? Tapi kita nggak tahu juga ya, karena itu semua hanya teori belaka. Jadi akan kita teruskan di video yang akan datang. Oke, jadi gimana video kali ini? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk beristirahat. Nama gue Zakian. Bye.